Sobat Unyil, dari informasi rahasia yang Unyil terima, masker medis rekondisi alias masker medis bekas yang didaur ulang masih banyak diperjualbelikan loh. Waduh, ini kan bahaya banget. Kalau gini sih Detektif Unyil gak bisa tinggal diam. Yuk kita kemon, investigasi. Sehat jangan lengah. Sobat Unyil, oknum nakal pembuat masker rekondisi mengawali aksinya dari tempat jorok ini nih. Mereka mengais limbah masker dari gundukan sampah. Yang diambil hanya masker yang tali pengaitnya masih utuh dan gak robek. Urusan bercak kotoran sih gak masalah, biar banyak juga tetap diangkut. Sungguh terlalu. Sadar limbah masker berpotensi menularkan virus, pelaku sengaja menggunakan batang besi panjang sebagai alat bantu. Padahal sudah tahu bahaya, masih aja dikerjain. Untuk menyulap limbah masker seperti baru, oknum nakal bakal mencuci masker sedemikian rupa. Sobat Unyil, alasan kenapa masker medis nggak boleh dipakai berulang adalah karena efektivitasnya dalam menyaring bakteri dan kuman di sekitar bakal menurun setelah digunakan. Udah gitu, partikel berbahaya yang terjebak dalam jaring serat masker nggak bakal bisa dibersihkan tanpa merusak bentuk masker. Jadi, meski sudah dicuci, disikat, didisinfeksi, partikel berbahaya yang tersisa masih bisa banget menempel di wajah. Jadi, masker rekondisi kayak gini jelas-jelas sudah nggak layak pakai ya. Fungsinya sebagai penyaring partikel berbahaya gak lagi bisa diandalkan. Yang ada malah celaka. Setelah dibilas dan dikeringkan, tampilan masker bekas memang terlihat seperti baru. Biar lebih meyakinkan, oknum nakal bakal merapikan kembali lipatan dan permukaan masker menggunakan setrika. Mereka juga bakal memastikan lagi kalau bagian kawat hidung, lipatan, dan tali masker masih melekat erat, biar bisa langsung dikemas dan dijual lagi. Satu masker daur ulang ini dijual antara 1.000 sampai 3.000 rupiah saja. Aduh, benar-benar ya, situasi sudah darurat gini masih ada aja yang manfaatin. Ampun deh. Makanya untuk membasmi praktik nakal kayak gini, sebaiknya sebelum dibuang, masker medisnya digunting dulu ya Sobat Unyil. Dan buat yang mau beli masker medis, jangan gampang tergiur sama harga miring ya. Pastikan masker yang kita beli sudah berizin edar. Bisa kita lihat di kemasannya saja. Masker yang sudah berizin edar biasanya ada keterangan nomor dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau di kemasannya nggak ada, bisa dicek langsung di website Kementerian Kesehatan. Tinggal masukin merek maskernya saja. Kalau memang ada izin edarnya, pasti nongol deh di website. Kalau sudah berizin edar, artinya kualitas masker terjamin aman. Tapi kalau nggak terdaftar, mending jangan dipakai deh. Kan kita nggak tahu maskernya beneran aman atau enggak. Nah, buat yang suka males pakai masker karena alasan pengap, apalagi sekarang kan ada himbauan pakai masker double. Jangan dong, karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Lagian kan sekarang sudah ada banyak pilihan masker yang bikin nyaman. Ada masker keren yang dilengkapi kipas untuk menjaga sirkulasi udara. Napas jadi gampang deh, bisa banget dipakai saat olahraga. Masker ini pakai filter N95. Artinya filter ini bisa mencegah penularan virus sampai 95%. Filternya bisa dibongkar pasang juga tuh. Filter ini punya masa pakai selama 7 hingga 10 hari. Cuma walaupun nyaman, masker ini lumayan berat. Biar kipasnya bisa nyala, masker ini juga perlu di-charge. Sekali nge-charge, baterai bisa tahan 7 sampai 8 jam kalau kipas menyala terus. Ada juga nih, masker berkipas yang bikin kita tetap gaya. Bentuknya yang transparan, bikin senyum tetap kelihatan. Masker ini terbuat dari bahan termoplastik elastomer yang lentur dan aman karena sudah bersertifikasi food grade. Karena terbuat dari plastik, masker ini nggak ada pori-porinya. Terus udara masuk lewat mana dong? Tenang,
ada filternya kok. Di sebelah kiri ada kipas elektrik yang berfungsi menghisap udara dari luar masuk ke dalam masker. Sisi sebelah kanan ada satu filter yang lebih besar untuk keluarnya udara. Dijamin deh bikin nyaman buat bernapas. Apalagi filternya juga udah 3 lapis yang punya efisiensi sampai 95%. Masker transparan bisa dipakai berkali-kali kok, tapi harus dicuci dulu ya. Bisa pakai sabun dan air mengalir, atau cukup dibersihkan pakai disinfektan. Tapi masker transparan ini nggak dianjurkan buat olahraga berat ya. Nah, buat yang males repot untuk menggunakan masker double, sekalian aja upgrade maskernya ke KN95. Beda sama masker medis yang cuma 3 lapisan, masker ini menggunakan 5 lapisan. Jadi lebih tebal dan diklaim bisa menyaring udara lebih dari 95%. Lebih gede kalau dibandingin sama masker medis yang cuma 90%. Jadi nggak perlu didobel lagi dengan masker kain. Kalau dari bahannya sih sama dengan masker medis. Masker KN95 ini juga menggunakan bahan jenis spunbond untuk bagian luar dan meltblown untuk bagian dalam. 5 lapisan kain ini akan direkatkan jadi satu dengan metode ultrasonik. Metode ini memanfaatkan gerakan yang sangat cepat sehingga menghasilkan panas yang dapat merekatkan lapisan kain. Metode ultrasonik ini biasanya sih digunakan buat bikin komponen elektronik berukuran kecil. Nah, kalau sudah merekat, masker bakal dicetak, lalu dipasang bagian penyangga hidung yang terbuat dari kawat. Jadi, dijamin kuat deh. Penyangga hidung ini berfungsi agar masker nggak gampang turun pas lagi beraktivitas. Wah, cocok banget nih buat yang hidungnya pesek kayak unyil, biar nggak melorot maskernya. Setelah itu, kita pasang deh bagian tali pengaitnya. Proses menempelnya sama nih, menggunakan metode ultrasonik. Makanya mesinnya berisik banget. Salah satu kelebihan metode ultrasonik ini, lapisan masker tetap steril karena nggak pakai lem atau zat kimia lainnya. Prosesnya lebih cepat. Kalau pakai lem sih masih butuh proses pengeringan. Oke sip, masker akan dilipat secara otomatis dan dipotong sesuai pola. Tuh, sudah jadi deh maskernya. Dalam 1 hari, pabrik yang berlokasi di Tangerang ini bisa memproduksi 16.000 masker loh. Wih, banyak banget ya. Terima kasih ya Prof, baju multifungsinya unik nih. Sudah jadi satu sama maskernya. Iya, sama-sama Nyil. Tapi jangan lupa bawa masker juga ya, buat ganti-ganti. Siap Prof. Oga Kaming bawa kabar gembira karena Oga punya baju multifungsi yang lebih keren dari Profesor. Wah, bajunya kayak apa tuh Pak? Tunggu sebentar. Pokoknya bisa sekalian bikin kulit muka kinclong deh. Tada! Gimana? Lebih keren punya Pak Oga daripada Profesor kan? Yuk kita kemon. Wah! Waduh! Wah, kok segitunya pada rebutan susu? Sobat Unyil, ada yang ikut rebutan juga nggak nih? Sejak angka penularan COVID-19 kembali tinggi, susu yang satu ini memang banyak diburu. Katanya sih demi menaikkan imun tubuh buat melawan infeksi COVID-19. Susu memang mengandung vitamin D dan zinc yang penting untuk kerja sistem imun. Cuma konsumsi susu doang gak serta-merta meningkatkan sistem imun loh Sobat Unyil. Harus dikombinasikan sama gaya hidup dan asupan sehat lainnya. Alam Indonesia menyajikan banyak pilihan pangan sehat yang berkhasiat untuk imunitas. Bahkan kita bisa menanam sendiri di rumah, nggak usah capek-capek rebutan sampai harus melanggar protokol kesehatan. Jamur bisa menjadi salah satu pangan pilihan. Pangan yang satu ini mengandung vitamin D, zinc, dan antioksidan, resep penting buat imun kuat. Nah, dengan perlengkapan menanam jamur praktis gini, kita bisa panen jamur tiram pelangi di rumah. Jamur akan tumbuh setelah 10 hari dan bisa dipanen 3-4 kali. Mantap kan? Warna-warni jamur tiram ini merupakan persilangan dari berbagai jenis jamur tiram.
hingga bagian sporanya bisa menghasilkan warna. Jamur tiram pelangi gini sih paling enak diolah jadi jamur crispy. Biar lebih sehat, balurnya pakai tepung sorghum aja ya, yummy. Oh iya, media tanam jamur pelangi ini juga ditambahkan tepung sorghum loh. Karena karbohidrat dan protein dalam sorghum ternyata bagus untuk pertumbuhan jamur. Seperti manusia, jamur bisa mensintesis vitamin D saat terpapar sinar UV. Bahkan ada varietas jamur tertentu yang mengemas vitamin D sampai 2300 IU per 100 gram loh. Hampir 3 kali lipatnya kebutuhan vitamin D orang dewasa tuh. Makanya biar kita bisa menanam jamur sendiri di rumah, media tanam dan bibitnya dikemas dalam gelas gemes seperti ini. Sekalian buat mempercantik ruangan di rumah juga kan? Satu lagi nih, jamur kaya manfaat untuk imunitas. Cordyceps militaris, jamur zombie dari pegunungan Himalaya. Disebut jamur zombie karena jamur ini bisa menempel dan mengendalikan perilaku serangga. Daibak. Yap, spora jamur yang tumbuh di bawah tanah ini bakal menyerbuki dan menggigit larva serangga. Saat batang cordyceps matang, dia bakal lanjut menyebarkan jutaan spora. Spora cordyceps ini akan kembali menyerbuki larva. Gitu aja terus. Tapi jangan salah, meski julukannya seram, olahan jamur ini bersifat sebagai imunomodulator loh. Tugasnya menjaga keseimbangan jumlah sel imun dalam tubuh. Kerennya, jamur ini juga mengandung adenosin yang bisa mengurangi sesak atau gangguan pernapasan. Wih, mantap! Lebih mantap lagi, jamur ini sudah bisa dibudidayakan di Indonesia lewat metode kultur jaringan. Media tanamnya adalah beras coklat yang berasal dari Cianjur. Beras coklat dikenal memiliki nutrisi tinggi daripada beras putih, mulai dari kandungan serat sampai senyawa mineralnya. Rendam beras dengan air RO atau reverse osmosis. Baru deh bisa disterilisasi dengan autoclave yang bisa menampung 1000 botol ini. Prinsipnya sama seperti masak nasi di rice cooker. Pemasakan ini dilakukan sekitar 1 jam dengan suhu 150 derajat Celcius. Setelah keluar dari autoclave, jadi nasi yang sudah matang deh. Keesokan harinya bisa kita lanjutkan ke proses pembibitan. Bibit yang semula padat kita encerkan terlebih dahulu. Sip deh, masukkan bibit cairnya ke setiap botol ya. Supaya pertumbuhan awalnya lebih maksimal, kita masukkan ke dalam ruang gelap dengan suhu di bawah 20 derajat dan kelembapan 80%. Kondisi seperti ini disesuaikan dengan pertumbuhan jamur cordyceps di habitat aslinya, yaitu di dalam tanah. Bentuk pertumbuhannya juga mengikuti cahaya lampu. Biar pertumbuhan jamur beraturan, petugas di sini rutin melakukan pengecekan dan menjaga kesterilannya. Setelah seminggu, raginya berubah warna jadi kecoklatan. Seminggu kemudian, jamur tumbuh sekitar 1 cm. Minggu berikutnya, tumbuh sekitar 3 cm. Nah, setelah 2 bulan, baru deh bisa dipanen dan langsung dikeringkan untuk bahan baku kapsul. Bagian badan jamur sampai miseliumnya bisa menjadi bahan baku obat loh. Hanya suhu dan lama waktu pengovenannya saja yang berbeda. Nah, yang kali ini kita pakai miseliumnya ya. Masukkan ke mesin penggilingan dulu supaya lebih mudah diekstraksi. Proses ekstraksi akan mengambil zat aktif seperti cordycepin dan adenosin. Bahan aktif ini bisa bekerja teratur dalam tubuh supaya imun tetap terjaga. 2 zat aktif ini juga berpotensi sebagai antivirus loh. Strukturnya mirip sama obat antivirus yang disinyalir ampuh untuk melawan virus corona. Keren. Zat aktif berbentuk serbuk inilah yang bakal diisikan ke dalam cangkang kapsulnya. Mesin ini sudah secara otomatis mengisi kapsul sesuai takaran, membersihkan cangkang kapsul dari sisa serbuk dan pengecekan logam. Selain bentuk kapsul, jamur dan miseliumnya bisa dikonsumsi langsung loh. Tenang saja, dengan metode kultur jaringan yang steril, kita nggak perlu mencuci jamurnya kok. Kita ambil jamur langsung dari botolnya, terus seduh dengan air panas. Penggunaannya bisa sampai 4 liter air ya.
Warna kuning bening saat diseduh ini adalah warna alami dari cordycepsnya, bukan dari tambahan pewarna. Selain asupan vitamin D, vitamin C juga penting banget nih buat imun tubuh. Nah, timbang rebutan suplemen yang kian langka dan harganya melambung naik, mending kita makan pepaya aja yuk. Buah murah meriah ini merupakan sumber vitamin C tinggi loh. Konsumsi setengah buahnya saja, kita sudah mendapatkan 94 mg vitamin C. Tuh, lebih tinggi dari jeruk kan? Selain dinikmati langsung, buah pepaya juga bisa diolah jadi fruit strip yang lebih praktis. Dicampur bareng nanas yang hampir 80% mengandung vitamin C. Wah, jadi double kan tuh suplemen imunnya. Mantap! Pepaya dan nanas akan diolah jadi pure. Beda sama jus buah. Pembuatan pure tidak mencampurkan air, gula, dan bahan lainnya. Semuanya murni dari sari buah pepaya dan nanas. Timbang dan ratakan pure dalam loyang. Jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya. Biar fruit stripnya nggak kenyal atau malah hancur setelah dikeringkan. Untuk menjaga nutrisinya, proses pengeringan bakal berlangsung dalam 2 tahap. Biar serat dan nutrisi buah tetap awet, pengeringan pertama pakai suhu di bawah 60 derajat saja. Oke sip, begini nih wujudnya fruit strip yang sudah melewati proses pengeringan kedua. Super renyah. Selain bisa dimakan langsung, fruit strip pepaya nanas ini bisa dijadikan topping fruit pie loh. Sip, mantap. Sudah jadi nih sajian nikmat buat imun kuat. Yuk kita kemon. Urusan meningkatkan kekebalan tubuh, jangan sampai melupakan kesehatan mental ya. Karena depresi dan stres bisa menurunkan imunitas loh. Nah, salah satu cara ampuh buat usir stres saat pandemi gini adalah dengan menekuni hobi. Salah satunya adalah merawat tanaman hias. Gak harus punya pekarangan luas. Masyarakat urban yang memiliki lahan terbuka terbatas juga bisa kok menggeluti hobi yang satu ini. Asal tahu tips dan triknya. Pertama, kita pilih jenis tanaman yang tidak membutuhkan paparan sinar matahari langsung. Seperti peace lily, spider plant, atau monstera. Meski begitu, tanaman-tanaman ini dianjurkan untuk diletakkan dekat dengan sumber cahaya. Seperti pintu atau jendela. Soalnya mereka tetap membutuhkan cahaya matahari untuk menghasilkan makanan dalam proses fotosintesis. Ada satu hal lagi nih yang perlu diperhatikan, yaitu faktor kelembapan udara. Apalagi buat rumah yang pakai pendingin ruangan atau AC, bisa membuat udara menjadi lebih kering. Nah, humidifier atau pelembab udara bisa menjadi salah satu solusinya. Alat ini bisa meningkatkan kelembapan udara ke kondisi ideal atau sekitar 50-60%. Cara penggunaannya juga mudah banget. Pertama, kita isi tangki penyimpanan dengan air. Alat ini memiliki kapasitas tangki hingga 5 liter loh. Jadi nggak perlu terlalu sering diisi ulang. Dan kalau airnya habis, mesin akan otomatis mati. Lalu akan ada notifikasi seperti ini. Wih, canggih ya. Tenang, alat ini nggak boros listrik kok. Alat yang bisa menyemburkan uap air sebanyak 270 ml per jam ini cuma membutuhkan daya listrik 25 watt saja. Selain buat tanaman, alat ini juga bagus buat manusia kok. Jadi bisa multifungsi kan? Bahkan katanya, humidifier gini bisa membantu mencegah penularan COVID-19 loh. Tapi harus pakai humidifier yang punya kandungan teknologi probiotik ya. Soalnya probiotik ini bisa melemahkan dan membunuh virus yang berterbangan di udara. La 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 la. Wih, Melanie, rajin banget sih ngerawat tanamannya. Iya dong, Nil. Kan biar subur. Kamu bawa apa itu? Wow, ini Melanie, alat baru buatan profesor. Karena tahu Melanie suka tanaman, makanya kita bawa ke sini mau sekalian uji coba. Iya Mel, namanya humidifier, khusus buat tanaman. Dijamin tanaman bakal subur deh. Ih, mau dong. Yuk, cobain.
Loh, kok keluar asap sih, Pram? Ini uap air, Melani. Jadi uapnya akan menempel di daun dan nutrisinya akan diserap oleh tanaman. Cuma asapnya tambah banyak ya, Pram. Harusnya sih nggak gini. Di masa pandemi gini, yuk jangan sampai lengah dalam menjaga kesehatan. Pilih masker yang berkualitas, sama jangan gampang ikut-ikutan mengonsumsi suplemen atau resep yang gak jelas sumbernya. Bisa-bisa bukannya sehat, justru nambah penyakit. Nah, buat yang punya pilihan buat di rumah saja, yuk, bisa yuk. Yang tetap harus keluar rumah, jangan lupa prokesnya. Dan yang belum vaksinasi, ayo segerakan. Biar pandemi cepat usai. Amin.